Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, ad-dinul Islam. Yang kami hormati Ibu Janatin Abduha SSI MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendahuluan fisika zat padat dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait superkonduktor. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syifa Ramadhani dengan NIM S1Q022019 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Kemudian ada rekan saya Hadijah Mutirasani dengan NIM S1Q022007 sebagai pemateri ke-7. Kemudian Hikmah Junianti dengan NIM S1Q022008 sebagai pemateri ke-9. Kemudian Novita Haryanti dengan NIM S1Q022012 sebagai pemateri ke-5. Kemudian Nur Indriani dengan NIM S1Q022013 sebagai pemateri ke-3. Nur Masita dengan NIM S1Q022014 sebagai pemateri ke-4. Nur Muhlisa dengan NIM S1Q022015 sebagai pemateri terakhir. Sahraini dengan NIM S1Q022017 sebagai pemateri ke-6. Auli Ramadhani dengan NIM S1Q022025 sebagai pemateri ke-8, dan terakhir Cia Rahmawati dengan NIM S1Q022026 sebagai pemateri pertama. Adapun submateri yang akan kami sampaikan, yang pertama terkait sejarah superkonduktor, kemudian teori superkonduktor, yang terdiri dari sifat kelistrikan superkonduktor, sifat kemagnetan superkonduktor, sifat kuantum superkonduktor, efek Meissner, serta suhu dan medan magnet kritis. Kemudian terkait bahan superkonduktor, tipe-tipe superkonduktor, dan yang terakhir itu terkait pemanfaatan bahan superkonduktor pada bidang transportasi, kesehatan, kelistrikan, dan militer. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri pertama. Baik, saya Cia Rahmawati dengan NIM S1Q022026. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah superkonduktor. Pertama, penemuan pada tahun 1911, yakni penemuan Heike Kamerlingh Onnes yang menemukan bahwa hambatan listrik menghilang ketika mencapai suhu 4,2 Kelvin. Kita dapat lihat grafik di samping. Pada suhu 4,4 Kelvin dan 4,3 Kelvin, di sini memiliki hambatan sekitar 0,125 ohm. Tetapi ketika suhunya mencapai 4,2, mendadak hambatannya menghilang atau menjadi 0. Sehingga arus listrik di sini mengalir tanpa hambatan. Disinilah Onnes mengatakan bahwa merkuri ini merupakan bahan superkonduktivitas. Yang kedua adalah efek Meissner pada tahun 1933. Meissner dan Osenfeld menemukan bahwa superkonduktor menolak medan magnet, dikenal sebagai diamagnetisme sempurna. Mereka menemukan bahwa superkonduktor ini mengusir medan magnet dari dalam materialnya. Jadi, artinya bahwa jika sebuah bahan didinginkan di bawah suhu kritisnya sambil berada dalam medan magnet, maka medan magnet itu akan terdorong keluar atau ke atas. Jadi, terlihat
medan magnet itu seperti melayang. Itu adalah penjelasan mengenai gambar yang ada di sampingnya. Ketika suhunya di atas lebih besar dari suhu kritis, maka dapat ditembus. Tapi ketika lebih kecil dari suhu kritisnya, maka terjadilah efek seperti melayang. Yang terakhir yakni penemuan superkonduktor keramik pada tahun 1986 oleh Bednorz dan Mueller menemukan YbACO atau keramik dengan suhu kritis tinggi 30 Kelvin. Kemudian ditemukan bahan dengan suhu kritis hingga 138 Kelvin. Hal ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan kemudian pemanfaatan awal yakni mulai digunakan di bidang transportasi atau kereta maglev dan energi dan juga militer. Sekian dari saya mengenai tentang sejarah superkonduktor. Materi selanjutnya yaitu terkait teori superkonduktor, di mana superkonduktor itu merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Karakteristik dari bahan superkonduktor ini, yang pertama itu medan magnet dalam superkonduktor bernilai nol, yang kedua mengalami efek Meissner. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide selanjutnya terkait apa itu efek Meissner ini. Resistivitas pada suatu bahan bernilai nol jika di bawah suhu kritisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Nur Indriani dengan NIM E1Q022013 akan melanjutkan materi selanjutnya, ini mengenai sifat kelistrikan superkonduktor. Di mana dalam superkonduktor ini elektron membentuk pasangan bernama Cooper-Virus. Dan pasangan ini dapat melewati kisi tanpa hambatan karena interaksi dengan fonon atau getaran kisi, dan tidak terjadi tumbukan seperti pada logam biasa sehingga resistivitas menjadi 0. Kemudian materi selanjutnya yakni mengenai sifat kemagnetan superkonduktor. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor tersebut. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Jadi pada suhu kritis, medan magnet akan ditolak. Kemudian efek ini dinamakan efek Meissner. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurmasita dengan NIM E1Q022014 akan menjelaskan terkait dengan sifat kuantum superkonduktor. Nah, jadi teori dasar untuk kuantum superkonduktor itu dirumuskan melalui tulisan Barden, Cooper, dan Schriver pada tahun 1957. Nah, teori ini itu dinamakan teori BCS. Nah, teori BCS sendiri itu menjelaskan bahwa interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Nah, interaksi antara elektron dan kisi itu akan menyebabkan adanya energi gap yang diamati. Nah, kemudian London penetration depth itu merupakan konsekuensi dari teori BCS itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan efek Meissner. Nah, apa sih efek Meissner itu? Nah, jadi efek Meissner itu merupakan efek di mana superkonduktor itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, efek Meissner ini juga sangat kuat sehingga sebuah medan magnet dapat melayang karena tertolak oleh superkonduktor. Nah, medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Mengapa? Karena efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Nah, untuk lebih jelas lagi terkait dengan efek Meissner ini bisa dilihat pada video di samping.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya Novita Haryanti dengan NIM E1Q022012 akan menjelaskan materi terkait suhu dan medan magnet kritis. Seperti yang terlihat pada grafik tersebut, di mana suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Lalu medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Nah, ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka ponon akan memecahkan Cooper Pierce dan bahan kembali ke keadaan normal. Ponon yang dimaksud di sini adalah kuantum dari getaran kisi atau vibrasi atom-atom dalam kristal. Nah, peran ponon dalam superkonduktor ini berperan dalam pengikatan pasangan elektron atau Cooper Pierce. Elektron pertama yang mengganggu kisi kristal dan menciptakan ponon, lalu ponon ini menarik elektron kedua sehingga dua elektron bisa saling terikat secara tidak langsung. Lalu, Cooper Pierce di sini dimaksud adalah dua elektron yang berpasangan dengan cara khusus dalam material superkonduktor. Nah, walaupun elektron biasanya tolak-menolak karena muatan negatifnya nih, dalam kondisi tertentu seperti suhu rendah, mereka bisa saling berinteraksi secara tidak langsung melalui ponon tersebut dan berpasangan dalam keadaan energi yang lebih stabil. Elektron dalam Cooper Pierce ini bergerak bersama-sama tanpa hambatan. Nah, itulah yang menyebabkan superkonduktor bisa menghantarkan listrik tanpa resistansi. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya terkait bahan semikonduktor, yang dimana bahan semikonduktor yang pertama kali ditemukan adalah raksa atau merkuri oleh Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Saat ini mempelajari konduktoritas listrik raksa pada suhu yang sangat rendah, yang dimana dekat dengan 4,2 Kelvin atau sekitar min 268,95 derajat Celcius. Ia menemukan bahwa resistansi listrik raksa turun menjadi 0 pada suhu tersebut. Inilah awal dari penemuan fenomenanya. Selanjutnya, sebelum kita berlanjut ke apa sih superkonduktor. Superkonduktor adalah keadaan di mana material menghasilkan listrik tanpa hambatan resistansi. Jika berada di bawah suhu kritis tertentu, temperatur artinya arus listrik bisa mengalir terus-menerus tanpa kehilangan energi. Selain merkuri, banyak unsur lain yang juga menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu rendah, yang dimana contohnya itu pada raksa dengan Hg dengan suhu kritis atau Tc-nya 42 serta tahun ditemukannya itu 1911. Kedua itu timbal dengan Pb, suhu kritisnya itu 72, tahun ditemukannya itu 1913. Selanjutnya itu niobium nitrida dengan suhu kritisnya 160 Kelvin dengan tahun ditemukannya itu 1960-an. Selanjutnya itu niobium min 3 min 5, suhu kritisnya itu 81 Kelvin, tahun ditemukannya itu 1960-an. Selanjutnya itu Al0,8 Ge0 2Nb3 dengan suhu kritisnya itu 207, tahun ditemukannya itu 1960-an. Selanjutnya itu niobium germanium, yang dimana suhu kritisnya itu 232 Kelvin, tahun ditemukannya itu 1973. Yang selanjutnya itu hanum barium tembaga oksida dengan suhu kritisnya 28, tahun ditemukannya itu 1985. Selanjutnya bahan selanjutnya itu yttrium barium tembaga oksida dengan 123 atau YbCO, yang dimana suhu kritisnya itu 93 Kelvin dengan tahun ditemukannya 1987. Bahan selanjutnya itu talium barium kalsium tembaga oksida, yang dimana suhu kritisnya yaitu 125 Kelvin dan tahun ditemukannya itu belum ditemukan. Selanjutnya itu
karbon yang dimana suhu kritisnya itu 15 Kelvin, yang dimana tahun ditemukannya belum ditemukan. Selanjutnya itu HgBa2Ca2Cu3O8, yang dimana suhu kritisnya itu 164 Kelvin, tahun ditemukannya 1995. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya dengan tipe-tipe konduktor, superkonduktor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tipe-tipe superkonduktor, di mana yang pertama yaitu berdasarkan interaksi dengan medan magnet. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini dibagi menjadi dua, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 1 memiliki ciri umum yaitu dapat dijelaskan oleh teori BCS atau Barden, Cooper, dan Shklever, di mana menggunakan pasangan elektron atau Cooper pairs. Medan magnet ditolak sepenuhnya, atau kita mengenalnya dalam efek Meissner sempurna. Kemudian memiliki sifat magnetik, yaitu hanya memiliki satu medan kritis BC. Nah, setelah melewati medan kritis tersebut, maka sifat superkonduktivitasnya akan hilang secara tiba-tiba. Dapat kita lihat pada gambar 7.7, di mana magnetisasi terhadap medan magnetnya dapat kita lihat dia memiliki titik kritis BC, dan setelah melewati titik kritisnya, maka sifat konduktornya akan hilang. Selanjutnya yaitu superkonduktor tipe 2, di mana memiliki ciri umum tidak dapat dijelaskan oleh teori BCS, melainkan dapat dijelaskan oleh teori Abrikov, di mana terjadi penetrasi medan magnet secara bertahap. Cocok untuk digunakan dalam medan magnet tinggi, di mana memiliki sifat magnet yaitu memiliki dua medan kritis, di mana medan kritis BC1 dan BC2. BC1 yaitu medan di titik awal masuk sebagai vortex, dan BC2 superkonduktivitasnya akan hilang secara total. Nah, dapat kita lihat pada gambar 7.8 magnetisasi terhadap medan magnet, di mana di situ terdapat BC1 dan BC2. BC1 akan memasuki superkonduktor akan memasuki medan magnet sebagai vortex, dan setelahnya memasuki BC2, maka superkonduktivitasnya akan menghilang. Selanjutnya yaitu tipe-tipe superkonduktor berdasarkan nilai suhu kritisnya, yaitu dibagi menjadi dua, suhu kritis rendah dan suhu kritis tinggi. Superkonduktor bersuhu kritis rendah, yaitu pada superkonduktor jenis ini memiliki suhu kritis lebih kecil dari 23 Kelvin. Kemudian jenis ini juga sudah ditinggalkan dikarenakan biaya yang mahal untuk mendinginkan bahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu superkonduktor bersuhu kritis tinggi, di mana superkonduktor ini memiliki suhu kritis lebih besar dari 78 Kelvin. Superkonduktor yang bekerja pada suhu kamar sehingga lebih ekonomis dan praktis. Suhu pemadamannya yaitu suhu di mana struktur kristal berubah lalu mengakibatkan sifat superkonduktivitasnya menghilang. Pemanfaatan bahan superkonduktor di bidang transportasi. Superkonduktor dalam kereta maglev atau magnetic levitation digunakan untuk menciptakan gaya tolak-menolak yang sangat kuat antara rel dengan kereta. Ketika bahan superkonduktor didinginkan hingga suhu sangat rendah, ia bisa mengantarkan listrik tanpa hambatan dan menciptakan medan magnet yang stabil. Hal ini memungkinkan kereta melayang di atas rel tanpa menyentuhnya, mengurangi gesekan secara drastis, dan memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi, serta perjalanan yang lebih halus dan efisien. Baik, saya Hikmah Junianti dengan NIM S1Q022008 akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pemanfaatan bahan superkonduktor pada bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan, bahan superkonduktor dimanfaatkan pada alat MRI atau Magnetic Resonance Imaging.
Nah, superkonduktor ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan stabil, sehingga dapat memaksa atom hidrogen dalam tubuh untuk merespons. Nah, respon ini kemudian ditangkap sebagai sinyal dan diolah menjadi gambar organ dalam tubuh yang akan ditampilkan pada layar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nurmulisa dengan NIM S1Q022015 akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan bahan superkonduktor pada bidang kelistrikan dan bidang militer. Yang pertama yaitu pemanfaatan bahan superkonduktor pada bidang kelistrikan. Superkonduktor digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem pembangkit listrik. Listrik generator dibuat dengan kawat superkonduktor yang dimana jauh lebih efisien dari generator konvensional dengan kawat tembaga. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan bahan superkonduktor pada bidang militer. HTSC Squid digunakan Navy AS untuk mendeteksi ranjau dan kapal selam. Superkonduktor juga meningkatkan efisiensi sistem pertahanan seperti anti rudal, senjata elektromagnetik, radar, dan komunikasi. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.